Kerja online dengan upload cerita kisah Nabi versi AI menggunakan HP saja bisa menghasilkan 20 juta per bulannya. Nah, dan jika kalian tertarik dengan peluang ini, silahkan simak video ini dengan baik-baik karena saya akan mengajarkan caranya secara step by step, langkah demi langkah agar kalian bisa paham isi keseluruhannya. Di langkah pertama, di sini saya akan memperlihatkan channel referensinya dan menjelaskan potensi yang akan kalian dapatkan jika membuat konten tersebut. Nah, untuk channel referensinya, kalian bisa cari aja di pencarian YouTube teman bercerita. Nanti kalian cari channel yang sudah mendapatkan 80.000 lebih subscriber ya teman-teman. Dan fokus pada kontennya itu adalah konten cerita Nabi atau kisah-kisah Nabi. Nah, perlu kalian ketahui untuk membuat konten seperti ini, channel ini menggunakan bantuan dari AI, mulai dari visualnya dan mungkin juga dari kisahnya, ya. Karena kalian bisa lihat di sini juga viewsnya lumayan banget. 2 bulan yang lalu mendapatkan 1,1 juta viewers, 900.000 viewers, 1,1 juta viewers, dan masih banyak lagi di sini viewsnya. Padahal videonya itu nggak terlalu banyak ya. Videonya baru 45 video teman-teman, tapi sudah mendapatkan 80.000 subscriber. Ini artinya target pasar atau market audience itu memang pesat sekali dan luas banget di bidang kisah Nabi ini ya. Kalian tahu sendirilah bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang mempunyai umat Islam terbanyak di dunia. Jadi nggak salah kalau kita membuat konten tentang Islami seperti ini di Indonesia. Pasti banyak yang nonton karena marketnya itu luas banget teman-teman ya. Apalagi dengan visual yang indah menggunakan AI seperti ini. Nah, pertanyaannya, bagaimana sih membuat konten seperti channel teman bercerita ini? Nah, nanti itu saya akan jelaskan di video ini. Jadi simak videonya baik-baik dan silahkan like video ini jika kalian suka ya. Tinggalkan komentar jika kalian ingin bertanya. Nanti saya akan balas satu persatu ya. Dan apakah channel seperti ini itu bisa dimonetisasi atau bisa menghasilkan uang dari YouTube? Jawabannya bisa ya teman-teman, saya sudah cek tadi di situs lenos.com. Dan kalian juga bisa cek aja channel ini tuh sudah 100% monet, artinya channel ini sudah bisa menghasilkan uang dari YouTube. Nah, apakah benar channel ini bisa mendapatkan 20 juta per bulannya? Untuk mengukur pendapatan dari channel ini, kita langsung saja ke Social Blade. Dan di sini saya sudah di Social Blade dan sudah di tampilan channel teman berceritanya. Kita nggak usah lihat dari taksiran penghasilannya ya teman-teman, karena ini tidak spesifik ya, tidak spesifik karena setiap RPM dari channel itu berbeda-beda. Kita lihat dari penayangan video selama 30 hari terakhir saja. Nah, selama 30 hari terakhir channel ini itu bisa mendapatkan 2,8 juta viewers. Yang artinya channel ini itu dalam 1 bulan terakhir ini masih bisa mendapatkan 2,8 juta penonton ya, atau 2.800.000 penonton teman-teman. Nah, jika memang RPM-nya itu masih sekitaran 8.000 atau 7.000, channel ini masih bisa kok untuk mendapatkan 20 juta rupiah. Kalian bisa kalikan saja ya. Jadi RPM itu adalah bayaran yang dibayarkan oleh YouTube ke channel kita per 1.000 viewersnya. Jadi kalau misalnya channel ini mendapatkan 7.000 atau 8.000 per 1.000 viewsnya, itu masih bisa mendapatkan 20 juta rupiah per bulannya teman-teman ya. Jadi seperti itu cara hitungnya. Dan ada yang masih bingung kapan dan sejak kapan YouTube itu mulai menggaji kita sesuai dengan penghasilan views yang kita dapatkan. Jadi persyaratan YouTube untuk menggaji kita itu adalah kita harus mendapatkan 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang untuk video panjang ya teman-teman, bukan video short, karena kita di konten ini itu membahas video panjang. Jadi kalian harus mendapatkan dulu nih sebagai persyaratan 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang. Nah, setelah itu kalian bisa langsung klik yang daftar sekarang ini. Kita kembali lagi di YouTube di channelnya teman bercerita, karena kita belum tahu ya untuk isi video dan konsep video dari channel itu seperti apa. Kita harus tahu karena kita nanti akan coba untuk meniru konsep video di channel teman bercerita ini. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah manusia terkaya sepanjang sejarah kehidupan manusia di muka bumi. Dalam beberapa kitab suci seperti Al-Quran
Alkitab, Injil, Nabi Sulaiman alaihissalam dijelaskan sebagai manusia terkaya yang pernah hidup di muka bumi. Tidak ada satupun manusia yang bisa mengalahkan total kekayaannya hingga hari kiamat tiba nanti. Ya, kira-kira nanti kita akan membuat video dengan konsep seperti itu ya. Jadi silahkan simak video ini dengan baik-baik. Kita masuk di langkah yang kedua. Nah, untuk langkah kedua ini kita akan menyiapkan bahan-bahan yang akan kita perlukan untuk membuat kontennya nanti. Dan ini adalah beberapa bahan yang harus kita siapkan. Pertama, kita bisa menyiapkan dulu aplikasi pembuatan naskahnya, yaitu aplikasi ChatGPT. Kita nanti akan menggunakan fitur AI dari aplikasi ChatGPT untuk pembuatan naskahnya agar lebih mudah dan lebih cepat tentunya. Nah, untuk kedua yaitu aplikasi editing videonya. Untuk aplikasi editing video, kalian bisa menggunakan aplikasi dari CapCut. Kenapa harus CapCut? Karena menurut saya pribadi, CapCut itu banyak sekali fiturnya dan ada juga yang gratis. Jadi nggak salah kalau kita menggunakan aplikasi ini. Nah, ini khusus HP ya teman-teman. Kalau kalian menggunakan PC atau laptop, terserah kalian mau menggunakan software apa. Tapi jika kalian ingin menggunakan software ini juga nggak apa-apa ya. Nah, selanjutnya kita membutuhkan yaitu footage gambar atau footage videonya. Kita akan menggunakan gambar dari AI. Jadi, kita langsung saja ke situs Leonardo AI untuk menghasilkan gambarnya. Tapi, sebelum kita membuat gambarnya untuk visual video kita nanti, kita harus buat naskahnya terlebih dahulu. Jadi, langkah pertama yang harus kita buat adalah naskahnya. Nah, kita langsung saja buat naskahnya ya teman-teman. Sebagai contoh, di sini saya akan membuat kisah Nabi Sulaiman juga. Jadi langsung saja kita coba untuk perintahkan si ChatGPT ini untuk buat naskah tentang kisah Nabi Sulaiman. Nah, saya tuliskan seperti ini ya, buatkan naskah cerita tentang Nabi Sulaiman. Nah, jadi seperti ini, naskahnya sudah dituliskan dari ChatGPT. Kita langsung saja copy paste setelah semuanya ini selesai ya. Nah, tunggu ini selesai. Nah, setelah selesai kita bisa langsung copy paste saja teman-teman ya. Kenapa kok harus di ChatGPT? Karena setiap artikel atau setiap naskah yang diberikan oleh ChatGPT itu menggunakan AI, jadi nggak akan mengandung copyright ya. Beda kalau kita mengambil dari artikel di Google, itu bisa jadi copyright ya teman-teman. Jadi silahkan gunakan ChatGPT saja. Nah, setelah selesai untuk ChatGPT ini memberikan semua ceritanya ke kita, lanjutkan dengan cara copy paste. Kita langsung saja klik lalu kita copy. Selanjutnya kita pindah ke aplikasi catatan ya teman-teman, agar teks yang sudah diberikan di sini itu tidak hilang. Lalu kalian tinggal pastekan saja di aplikasi catatan. Kalian bisa kasih judul terlebih dahulu ya, kalau misalnya kalian ingin kasih judul. Misalnya konten hari ini. Oke. Seperti ini ya teman-teman. Jadi gunanya agar tidak hilang aja sebenarnya. Ini opsional, kalau misalnya kalian nggak mau tempelkan di aplikasi catatan juga nggak apa-apa. Setelah kita sudah membuat naskahnya, selanjutnya kita akan membuat visual gambarnya menggunakan Leonardo AI. Nah, di sini saya sudah masuk di website Leonardo AI dan ini tampilan di HP saya ya teman-teman. Dan kita setiap hari akan dikasih 150 kredit untuk menghasilkan AI atau gambar AI secara gratis. Nah, jika kalian sudah membuat promptnya, silahkan langsung tempelkan di sini saja. Di sini saya kebetulan sudah membuat promptnya ya, jadi langsung saya gunakan dan saya tempelkan di sini. Nah, kalian langsung saja klik pengaturan di sini untuk mengatur gambar apa yang akan kita hasilkan nanti. Ya, misalnya di sini untuk number of image-nya saya memilih 2 karena nanti hasilnya akan 2 gambar. Nah, selanjutnya di sini untuk ukurannya kalian bisa kasih yang 16:9 ya teman-teman, karena untuk video reguler. Nah, selanjutnya untuk Pro Magic-nya kalian aktifkan jika sudah kalian kembali seperti ini. Dan di bagian modelnya ini kalian bisa ganti saja di Dream Shaper ini ya, atau yang lain ya, terserah kalian kalau ini. Tapi kalau saya di Dream Shaper ini V7 ya. Jika sudah semuanya sudah kalian tempelkan scriptnya atau promptnya dan sudah kalian atur, selanjutnya kalian klik aja yang generate. Nah, di sini untuk hasil gambar saya sudah jadi ya teman-teman, dan lumayan bagus sekali hasilnya. Jadi kita bisa langsung download aja. Caranya kita klik gambarnya, lalu di sini ada tombol download ya teman-teman, seperti ini. Kita download aja semuanya. Nah, untuk sekali menghasilkan itu membutuhkan 16 token ya saya tadi teman-teman.
Nah, jadi gunakanlah seirit-irit mungkin untuk konten kalian ya, karena kita itu dikasih cuma 150 token per harinya. Buatlah gambar seperti ini yang banyak ya teman-teman, minimal 10 gambar lah ya untuk satu videonya. Nah, kenapa harus banyak? Karena video kita nanti video panjang ya teman-teman, yang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menceritakan sebuah cerita nabinya. Jadi gunakanlah beberapa gambar yang berbeda-beda tentunya, dan promptnya juga berbeda-beda. Dan ini adalah hasil dari beberapa gambar yang sudah saya hasilkan dari Leonardo AI tadi. Nah, ini cukup lah ya untuk visual video kita nanti teman-teman. Pembuatan naskah sudah, gambarnya juga sudah kita hasilkan. Sekarang kita akan coba untuk pembuatan videonya, menggabungkan semua bahan-bahan tadi menjadi sebuah video. Nah, untuk pembuatannya kalian bisa buka saja aplikasi CapCut dan langsung masukkan saja gambar-gambar yang sudah kalian hasilkan dari Leonardo AI tadi. Nah, untuk awalannya ini opsional ya teman-teman, bisa kalian kasih poster dulu tentang judul atau kisah nanti yang mau kalian ceritakan di penonton kalian, bisa juga tidak atau langsung ceritakan saja. Nah, kalau di sini saya langsung ceritakan saja, dan di sini saya sudah masukkan beberapa gambar, dan ini masih sedikit ya gambarnya karena ini hanya untuk contoh tutorial saja. Jika kalian ingin membuat video dengan durasi 10 menitan, maka buatlah yang lebih banyak lagi. Minimal itu adalah 10 gambar ya teman-teman, atau lebih. Nah, di sini untuk durasinya agar panjang, kita bisa panjangkan saja gambarnya ini, kita tarik ke kanan ya, satu persatu seperti ini, agar durasinya itu bisa panjang ya. Lalu setelah kalian sudah paskan untuk durasi dari gambar-gambar yang sudah kalian taruh di sini, lanjut ke aplikasi catatan, dan ini adalah naskah yang sudah kita buat tadi. Di sini kalian langsung saja salin ya teman-teman paragraf pertama dari kisah Nabi Sulaiman ini ya, lalu kita tempelkan di sini. Nah, untuk apa? Untuk text to speech ya teman-teman, untuk aplikasi CapCut ini menjelaskan tentang cerita Nabi. Karena ini kita temanya adalah full AI, jadi kita akan menggunakan teknologi AI untuk pembuatannya ya. Jadi bagaimana? Jadi kita langsung aja klik teks, lalu tambahkan teks, tambahkan di sini saja ya teman-teman. Nah, tambahkan di sini, kita tempelkan. Nah, ini biarin aja, nggak rapi nggak apa-apa ya teman-teman, karena ini nanti nggak akan kita butuhin. Yang kita butuhin adalah suaranya. Jadi langsung aja kita panjangkan dan kita coba untuk beri suara atau ubah ya teks ini ke suara. Caranya kalian klik aja timeline teksnya ini, lalu pilih yang teks ke suara ya. Hal ini akan mengubah teks ini menjadi sebuah suara ya. Jadi kalian langsung saja klik teks ke suara, lalu terapkan ke semua. Selanjutnya kalian bisa langsung pilih yang bahasa Indonesia. Di sini terserah kalian ya, mau suara Dharma, Putra, Ica, Sinta atau yang lainnya. Misalnya di sini saya akan menggunakan suara dari Putra. Coba kita lihat dulu. Pada zaman dahulu, di sebuah kerajaan yang megah, hiduplah seorang nabi yang bijaksana dan mulia. Nah, untuk suaranya juga bisa kalian setting ya dari kecepatannya. Misalnya di sini saya akan coba perlambat menjadi 0,8. Nah, contohnya nanti seperti ini. Di sebuah kerajaan yang megah, hiduplah seorang nabi yang bijaksana dan mulia. Nabi Sulaiman. Ia diberi kebijaksanaan dan... Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, setelah itu kalian bisa langsung hapus saja teksnya ini, hapus. Nah, jika sudah, kita bisa juga untuk setting-setting ya teman-teman. Ini di bagian suaranya, kurangi kebisingan seperti ini. Pada zaman dahulu. Lalu untuk efek suaranya juga bisa kalian ubah-ubah ya. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini sebagai contoh saya akan coba untuk paskan saja durasinya seperti ini. Seperti ini ya. Kita potong-potong aja. Nah, seperti ini. Nanti hasilnya akan seperti ini ya. Jika sudah, kita bisa juga untuk gerakan gambarnya ini agar lebih hidup. Caranya bagaimana? Caranya kita klik gambarnya lalu kita keyframe ya. Seperti ini. Kita keyframe aja. Nah, klik keyframe-nya lalu kita geser ke ujung timeline-nya, lalu kita zoom sedikit. Nah, seperti ini nanti akan bergerak gambarnya ya. Seperti itu. Kita bisa keyframe lagi, misalnya akan kita zoom seperti ini. Kita akan keyframe ke kanan ya. Klik keyframe. Lalu kita geser lagi ke ujung, lalu kita geser gambarnya ini sampai ke sini. Nah, nanti akan bergerak seperti ini. Ya.
Jadi seperti itu ya rahasianya teman-teman untuk membuat gambar seolah-olah menjadi video. Nah, jika sudah semuanya, kita masih ada satu trik lagi agar videonya itu lebih hidup dan menjadi lebih bagus. Caranya dengan memberikan keterangan otomatis. Jadi langsung aja klik teks, lalu keterangan otomatis. Nah, lalu kalian pilih yang bahasa Indonesia. Jika sudah, selanjutnya kalian bisa klik yang mulai, teman-teman. Nah, nanti otomatis akan ada keterangan otomatis ya, teman-teman, atau subtitle seperti ini. Nah, di sini juga bisa kalian ubah-ubah aja ya, dari teksnya, gaya fontnya ya. Semuanya bisa kalian ubah-ubah sesuai dengan selera kalian. Misalnya di sini saya akan mengubah dengan teks Unito ini atau Nunito ya. Jadi nanti seperti ini, tuh. Dan saya akan coba untuk terapkan coretan ya, teman-teman, di sini agar kelihatan ya di sini, tuh. Jika sudah semuanya, kalian bisa kasih logo dari channel kalian. Misalnya di sini saya akan membuat logonya dari font saja ya. Nah, saya akan tambahkan font, tambahkan teks di sini, lalu saya akan pilih bagian fontnya menjadi sebuah font yang lebih besar ya. Nah, dan kita coba kasih nama channelnya adalah Kisah Nabi. Nah, misalnya seperti ini, dan saya akan coba berikan warna kuning ya. Nah, seperti ini, dan untuk coretannya saya kasih warna hitam. Udah deh. Jadi teman-teman, kita bisa kasih di pojok seperti ini. Jika sudah, kita bisa panjangkan watermark channel kita. Selanjutnya, kalian bisa kasih overlay ya teman-teman, agar videonya itu lebih hidup. Klik overlay, tambahkan overlay. Nah, kalian bisa kasih overlay seperti ini. Nah, untuk overlay seperti ini, itu kalian bisa klik yang campuran agar hitam-hitamnya hilang ya, campuran. Lalu kalian pilih yang percerah. Nah, seperti ini. Nanti hasilnya akan seperti ini, teman-teman. Tuh, kayak ada apa ya? Salju-salju gitu ya, teman-teman tuh. Nah, untuk mendapatkan overlay seperti ini, kalian tuh bisa download di YouTube ya, teman-teman, dengan kata kunci overlay atau mentahan overlay salju, mentahan overlay api ya, terserah kalian. Nah, selanjutnya agar lebih hidup lagi nih, kita akan kasih background untuk videonya. Nah, kalian bisa cari aja di YouTube, kata kuncinya adalah background Muslim no copyright atau background Islami no copyright. Kalian cari dan filter yang Creative Commons. Nanti akan ketemu di YouTube. Ya, saya sudah download dan saya akan coba tambahkan ya. Dengan klik musik lalu klik suara, lalu di sini kita pilih dari perangkat. Ini dia backsoundnya teman-teman, dan di sini saya akan coba kecilkan ya backsoundnya menjadi 50% ya, agar tidak tabrakan. Pada zaman dahulu, di sebuah kerajaan yang megah. Pada zaman dahulu. Nah, jika sudah seperti ini, kita paskan saja ya teman-teman untuk backsoundnya dan overlaynya tadi sesuai dengan videonya. Pada zaman dahulu, di sebuah kerajaan yang megah, hiduplah seorang nabi yang bijaksana dan mulia, Nabi Sulaiman. Ia diberi kebijaksanaan dan kekuasaan oleh Allah untuk menguasai makhluk-makhluk lainnya, termasuk jin dan binatang. Untuk penjelasan di video kali ini, semoga apa yang sudah saya sampaikan itu bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan buat teman-teman yang ingin berpenghasilan dari YouTube, silahkan belajar di kelas online privat Dana Milenial. Nanti akan diajarkan dan dibimbing mulai dari 0 sampai monetisasi. Jika teman-teman berminat, silahkan hubungi nomor WA yang sudah ada di kolom deskripsi bawah video ini. Silahkan like dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel Dana Milenial. Saya pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya.